Sweetheart, kembali lagi di Heart to Heart, curahkan isi hatimu. Untuk Anda Sweetheart, kami berharap Anda selalu diberikan kesehatan bersama dengan keluarga. Dan untuk Anda yang baru saja kehilangan orang tercinta, tentu saja ini bukanlah hal yang mudah. Kehilangan terberat, kehilangan terbesar adalah orang tua yang harus kehilangan anaknya tercinta. Begitupun yang dirasakan oleh Bapak Samuel Huta Barat dan juga Ibu Rosti Simanjuntak atas kehilangan putra tercinta mereka, Brigadir J. Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tentu saja tidak lepasnya doa kami untuk mendiang dan juga keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan dan juga penghiburan dalam masa-masa sulit seperti sekarang. Namun kita akan saksikan sebelumnya sejauh mana update atau perkembangan dari persidangan yang kemarin baru saja berlangsung dalam tayangan berikut ini. Tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau disebut dengan Brigadir J pada tanggal 8 Juli 2022 lalu akibat tembakan yang diduga dilakukan oleh rekan sesama polisi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Pasalnya, sampai persidangan kasus ini bergulir, belum juga terungkap apa motif pembunuhan dari kasus tersebut. Relung duka pun masih menyelimuti keluarga Brigadir Yosua, terlebih lagi bagi kedua orang tuanya yaitu Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Tangis mereka pun pecah tatkala mengikuti proses persidangan. Namun beberapa hari yang lalu, ada momen haru yang terjadi sebelum sidang lanjutan digelar. Terlihat Baradae yang menjadi salah satu tersangka dalam kasus tersebut bersipu di hadapan orang tua Brigadir Yosua, seolah memohon ampun atas apa yang telah terjadi. Lantas bagaimanakah perasaan orang tua Brigadir J saat itu? Dan seperti apa sosok Brigadir Yosua semasa hidupnya? Saksikan curahan hatinya hanya di Heart to Heart. Pemirsa sudah hadir bersama kami malam hari ini. Kedua orang tua dari mendiang Brigadir J, kami ucapkan selamat malam untuk Bapak Samuel Huta Barat dan juga Ibu Rosti Simanjuntak. Selamat malam. Pertama tentu saja kami mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga Bapak dan juga Ibu, keluarga yang ditinggalkan, diberikan ketabahan, kesabaran, dan juga penghiburan di masa-masa sulit seperti sekarang. Amin. Dan semoga bisa memperjuangkan apa yang sudah menjadi haknya mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Apakah dari peristiwa kemarin, meninggalnya putra tercinta, sampai dengan sekarang persidangan masih berlanjut, Ibu sempat kembali mengajar atau memang sampai dengan sekarang masih mengambil rehat sejenak? Mengingat saya harus bertanggung jawab kepada anak murid saya, walaupun duka yang berat ini, saya usahakan untuk mengajar, memberikan pembelajaran materi kepada anak-anak saya, agar anak-anak saya jangan ketinggalan terlalu jauh dari anak yang lainnya. Wow, luar biasa sekali. Kalau Bapak Samuel sendiri, pekerjaan utamanya adalah bertani, betul? Sekarang ini saya ke tani. Iya. Masih sekarang menjalankan aktivitas seperti sebelumnya atau sekarang juga ikut rehat sejenak? Selama mulai peristiwa meninggalnya almarhum Joshua, sudah ada berjalan 4 bulan, saya berhenti sejenak, tidak pernah lagi ke ladang. Sudah 4 bulan tidak pernah ke ladang lagi? Iya, soalnya pikiran kita ya tidak menentu gitu, nanti takutnya ada sesuatu. Ladang ini kan ladang kita, ladang sawit. Oh, oke. Nah, nanti di perladangan itu ya takut kita pikiran merenung dan sebagainya. Jadi itu yang kita jaga. Apalagi kita ke ladang itu kan naik sepeda motor. Oh, iya. Jadi banyak hal yang kita pikirkan. Antara pikiran tidak menentu, kerja pun kurang semangat. Selalu ke permasalahan ini pemikiran. Dan kemarin juga kita saksikan bersama-sama sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan Baradae. Bapak dan juga Ibu hadir di sana. Dan yang menjadi perhatian adalah ketika Baradae ketika memasuki ruang persidangan,
ia berlutut, ia bersimpuh di depan Bapak dan juga Ibu, seraya mengucapkan kalimat. Kita akan saksikan dulu apa yang dilakukan Baradae saat bertemu dengan kedua orang tua yang harus kehilangan putra tercintanya. Apa yang disampaikan ketika ia bersimpuh di kaki Ibu? Cuma mengatakan, maaf Ibu, ampuni saya. Saya telah berbuat membunuh Abang Jos, katanya. Eliezer mengatakan itu dengan bersujud di hadapan saya dan bapaknya. Kepada Bapak, kalimat yang sama? Pada waktu dia bersujud kepada saya, dia mengatakan ataupun mengakui perbuatannya. Dia minta ampun di hadapan kami untuk diampuni segala perbuatannya. Saat bersimpuh dia mengakui? Dia mengakui. Kami perhatikan bahwa di saat Baradae bersimpuh di hadapan Bapak, Bapak sempat mengelus kepalanya. Iya, dia menangis terseduh. Sambil dia mengutarakan minta ampun, mohon maaf sedalam-dalamnya. Memang saya elus kepalanya, kamu harus terbuka. Terbuka nanti di persidangan, jangan ada yang kamu tutupi. Jangan ada yang kamu bohongi. Itulah yang saya bilang sama dia waktu mengelus kepalanya. Menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga. Bagaimana tanggapan Ibu? Kalau tanggapan saya sebagai ibu, karena saya juga mempunyai anak yang perlu masa depannya masih harus diraih. Saya sangat mengasihi setiap orang yang betul-betul mau jujur dan mau mengakui kesalahan, karena kita selaku manusia yang memiliki Tuhan atau memiliki iman percaya. Karena di dalam ajaran apapun kita selalu diajarkan saling memaafkan. Semoga melalui permintaan maaf Eliezer benar-benar dari hati yang tulus dan tidak karena ada unsur terdesak ataupun unsur untuk meringankan atau mementingkan diri sendiri. Jadi harapan kami menunggu memang kalau hatinya tulus mengungkapkan itu, dibukakan hatinya, semoga dia berkata jujur yang sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupin dan tidak ada yang diikuti pembohong, skenario yang membuat segala fitnah kepada anak saya. Karena anak saya juga, saya sebagai orang tua menginginkan anak saya menginginkan arwah anak saya damai bersama Tuhan di surga. Amin. Amin. Amin Ibu. Semoga Eliezer kedepannya bertobat dan sadar akan perbuatannya. Pertobatan itu Tuhan juga akan menunggunya dari setiap orang. Tapi sebelum pada saat kejadian itu, kalau ditarik dulunya memang Ibu sama Bapak apakah mengenal Baradae? Pernah kenal? Pernah berbicara langsung sebelumnya? Sebelumnya kami belum mengenal Baradae. Oh, okay. Belum. Jadi almarhum juga belum pernah bercerita tentang Baradae gitu ya? Pernah cerita sama mamanya. Pernah cerita, Bu? Apa, Bu? Kalau almarhum bercerita, karena almarhum ini sangat-sangat perhatian kepada siapapun. Di saat si Baradae masuk, saat itu baru dia lulus pelepasan pendidikan diambil bapak, masuk dari Tamtama, diambil bapak, dia ikut jadi ajudan di situ. Almarhum bercerita, Mama, ada Tamtama masuk 4 orang di sini, cuma tidak menyebut nama. Satu iman dengan kami. Jadi saya sarankan sebagai orang tua, karena saya selalu memberi saran dan nasihat kepada anak-anak saya, selalu rukun dan baik-baik kepada teman-temannya anakku. Ya Mama, memang anak ini penurut dan patuh. Dia selalu melakukan itu dalam kehidupan sehari-harinya. Baik. Jika pada akhirnya keputusan
atau tuntutan dari jaksa penuntut umum, termasuk vonis dari hakim, ada hal yang meringankan bagi Baradae. Tidak mendapatkan hukuman maksimal misalnya. Bagaimana dalam tanggapan Bapak? Kalau soal hukuman ya, kita serahkan aja sepenuhnya kepada hakim. Kita serahkan aja kepada hakim, dan dalam hal ini mari kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan roh hikmat bijaksana kepada hakim yang menyidangkan, dan agar diberi Tuhan roh takut akan Tuhan kepada Pak Hakim. Jadi apapun itu keputusannya akan diterima. Tentu selaku kita orang beriman, menurut kepercayaan saya itu hakim itu adalah putusan Tuhan di dunia ini untuk mengadili umat manusia. Itu makanya dalam hal ini kita mari mendoakan Pak Hakim agar diberi sekali lagi roh hikmat bijaksana di dalam mengadili perkara ini. Amin. Kami pun berharap demikian. Dan ini ada video yang sangat amat menyentuh, yaitu orang tua dari Brigadir Yosua di sidang Eliezer kemarin. Mari kita lihat bersama-sama. Kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sisinya. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon berada ya. Ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada bohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Berkata jujur, anakku. Tentunya tidak mudah ya untuk menyebut anakku bagi siapapun yang sudah membuat keluarga kehilangan. Itu yang diharapkan, berkata jujur. Hanya itu saja yang diinginkan. Karena kembali lagi, saya memang kepada anak-anak selalu mencurahkan kasih sayang. Jadi siapapun itu, dimanapun itu, kalau itu memang masih setaraf dengan anak saya, akan selalu menyebut anakku. Kalaupun itu anak siapapun, saya merasa itu anak saya juga. Karena saya juga seorang ibu yang telah melahirkan anak. Jadi di sini, sebagai hati nurani seorang ibu, memang saya selalu sayang kepada anak, siapapun itu. Jadi makanya saya menyebutkan anakku buat Baradae. Bukan karena kenal dan bukan karena ada apa-apa. Saya melihat dari wajahnya yang begitu masih muda, harus ikut dia dalam perbuatan yang sangat keji itu dengan teganya membunuh anak saya. Semoga dengan harapan menyebut dia anakku, menang benar-benar hatinya dibukakan Tuhan. Dan benar-benar dia berkata jujur dan tidak ada yang dibohong-bohongin. Jangan semakin terlibat dia dalam pembohongan si jahat. Dan agar dia segera bertobat ke depannya. Itu harapan saya seorang ibu yang telah memiliki anak dan yang melahirkan anak ke dunia ini. Karena harapan anak adalah doa orang tua buat anak-anaknya. Dimanapun itu anak berada, anak siapapun itu. Apabila kita mencurahkan kasih sayang kepada anak, kita akan beroleh berkat dari Tuhan. Tapi Ibu dan Bapak seperti yang kita tahu juga ya, dengan adanya kasus ini sampai akhirnya ada dukungan juga yang datang untuk Baradae. Sampai ada yang mengirimkan karangan bunga. Dari Ibu dan Bapak sendiri, bagaimana melihat itu semua? Ada simpati orang-orang terhadap Baradae di mana dia berjanji untuk mengungkapkan yang sebenarnya, berjanji untuk berkata jujur, meminta maaf kepada Bapak dan Ibu, berlutut di hadapan Bapak dan Ibu. Tanggapan Bapak? Tentu dalam hal ini masyarakat Indonesia ya sudah cerdas memilah-milah mana yang baik, mana yang kurang baik. Tentu itulah yang dicetuskan oleh masyarakat di dalam mengirimkan karangan-karangan bunga.
Inilah namanya pengadilan terbuka masyarakat umum ini. Masyarakat sudah bisa menilai. Ini si Baradae gara-gara begini. Banyak di luar sana asumsi-asumsi menyimpulkan orang. dengan sendirinya. Sidang lanjutan akan digelar nanti tanggal 1 November. Termasuk akan menghadirkan FS. Bapak Ibu akan hadir? Ya. Apabila FS pun melakukan hal yang sama, bersimpuh, berlutut di hadapan Bapak dan Ibu, apa yang akan Bapak sampaikan? Dalam hal si FS, nantilah di pengadilan kita lihat. Soalnya dari awal saya lihat, dari hati kecil dia, dari raut wajahnya, tidak ada yang tulus untuk minta maaf. Dari mulai ada perkara ini, nanti kita lihat di pengadilan. Kami berdoa berharap semoga semua berjalan dengan baik untuk persidangan. Tentu saja ini menjadi harapan bagi Bapak dan juga Ibu. Ibu dan juga Bapak adalah orang kuat. Karena Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Kami berharap tetap diberikan kekuatan. Kita masih akan terus berbincang bersama Bapak dan juga Ibu untuk mengenang Nofriansyah Yosua Huta Barat, kebanggaan keluarga. Sesaat lagi hanya di Heart to Heart. Kembali lagi di Heart to Heart, Curahkan isi hatimu. Buat pemirsa Sweetheart, Ibu Rosti dan juga Bapak Samuel, kali ini kita akan memasuki sebuah segmen bernama Mata Hati. Ketika mata tak bisa berkata, maka hati yang berbicara. Bapak dan Ibu, di hadapan Anda ada 3 foto yang kami tutup dengan kain. Kami akan membuka foto tersebut, kain tersebut satu persatu. Dan kami akan memberikan pertanyaan sesuai dengan foto yang ada di sini. Kita akan mulai dengan foto pertama. Foto almarhum Brigadir J yang sebelah sana ketika kecil ya Ibu ya? Iya. Ini yang sudah besar. Dilahirkan dari keluarga yang sederhana, dirawat dengan penuh rasa cinta kasih. Hingga akhirnya Brigadir Yosua tumbuh menjadi anak yang gagah, berani. Sosok seperti apa almarhum Yosua di masa kecilnya Ibu? Almarhum Nofriansyah Yosua di saat kecil orangnya ceria, selalu menggemaskan kepada saudaranya atau kepada siapapun yang pernah ketemu. Memang anak ini penurut dan sangat sayang, mudah beradaptasi anak ini, sangat ceria, menggemaskan, tidak pernah ada kata mengeluh dan tidak pernah ada kata kecil hati, selalu semangatnya luar biasa. Jadi memang anak ini titipan Tuhan, permata hati orang tuanya. Membuat aku sangat terpukul akan kehilangannya. Dengan sakit sadisnya dan sedihnya anak ini, direnggut nyawanya, dirampas nyawanya. Nyawa itu adalah milik Tuhan, namun anak ini menjadi kenangan yang sangat pahit dalam hidupku. Apa momen yang paling tidak bisa dilupakan di saat Yosua masih kecil? Momen yang sangat tidak terlupakan. Di saat ulang tahun pun dia dengan sekedar hadiah kecil, dia sangat dengan senang hatinya dan bangganya mendapatkan itu dari orang tuanya, yang dia bisa memaklumi kondisi orang tuanya. Dengan wajahnya yang selalu ceria dan semangat,
pernah kasih hadiah apa Bu untuk Yosua saat berulang tahun? Di saat ulang tahun, karena dia dari kecil kalau aku bawa ke pasar, dia hanya sekedar meminta, karena dia kalau melihat pakaian seorang polisi itu, dia selalu menunjuk. Tapi apabila uang orang tuanya belum cukup, dia bisa menerima. Jadi di saat sudah ada, saya berikan dia sangat semangatnya dan memakainya, dan akan menunjukkan nanti sikap dia bagaimana cara berdiri tegaknya. Ibarat seorang aparat yang benar-benar dia sudah bertugas itu, yang dia tunjukkan di saat masa kecil. Dengan memegang pistol itu selalu dia merindukan itu, bisa saya berikan kepada dia. Dan begitu kepada orang tuanya, sangat patuh, kepada saudaranya sangat rukun. Dia tidak suka kalau ada suatu masalah dibesar-besarkan. Harus mengalah, harus banyak mengalah. Kata-kata itulah yang selalu diucapkannya kepada mamanya, karena anak ini paling dekat kepada mamanya dan selalu terbuka kepada mamanya. Dan tidak mau melihat mamanya menderita walaupun kondisi mamanya sangat-sangat terpukul atau sangat-sangat sedih. Dia akan berusaha menghibur mamanya. Dia akan berusaha memberikan pelukan hangat buat mamanya. Kami akan perlihatkan foto kedua. Bapak Ibu lengkap dengan keempat putra-putri tercinta, termasuk Nofriansyah Yosua Huta Barat. Momen apa yang pastinya akan dirindukan dari Yosua? Seperti biasanya, dia sesudah tugas, dia akan berusaha ikut beribadah dan ikut merayakan, karena kami umat Nasrani di saat Natal dia akan ikut ambil alih di dalam ibadah tersebut dan berusaha dia akan hadir datang walaupun barang sehari atau 2 hari. Dia akan berusaha mohon izin kepada atasannya untuk pulang, bisa bersama, kumpul bersama saudara, ibu dan mamanya, bapaknya. Momen kebersamaan di saat Natal yang selalu dirindukan. Luar biasa ya, bahwa memberikan waktunya, usahanya, bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk orang-orang sekitar dan untuk Tuhan. Bapak dan juga Ibu, foto terakhir kita kali ini. Ini juga menjadi momen terakhir kali Bapak dan juga Ibu melepas Nofriansyah Yosua Huta Barat di tempat peristirahatan terakhir kalinya. Apa pesan almarhum Yosua yang selalu diingat oleh Ibu? Pesan dia harus kuat di dalam menjalani hidup. Jangan ada rasa malu. Dan harus selalu sabar. Itulah pesan anak ini. Dan pesan terakhirnya yang paling saya akan ingat adalah jangan lupa berdoa dan baca Alkitab, Mama. Di saat itulah pesan itu saya sampai screenshot kepada anak itu bahwa saya tidak salah mengikuti saran anak saya. Hasil bacaan Alkitabku itu terakhir ku screenshot kepada anakku, dan anakku almarhum Yosua mengatakan, "Siap Mama, baik Mama." Itulah yang tidak bisa kulupakan sampai hari ini. Walaupun dengan kondisi yang berat, masalah mungkin dihadapi dia, tapi tetap dia kuat, dia tangguh. Dia tidak mau membuat mamanya susah, menderita dan menangis.
Namun sekarang harus saya menangis dan menangis atas kepergian anakku. Bapak Samuel, seandainya Bapak bisa menyampaikan sesuatu untuk terakhir kalinya bagi putra yang Bapak besarkan, kebanggaan keluarga, Nofriansyah Yosua Huta Barat, apa yang ingin Bapak sampaikan? Yang ingin saya sampaikan kepada anak saya almarhum Joshua, cita-cita dia dari kecil hingga besar sudah tercapai. Tapi di puncak daripada cita-citanya, dia yang sekolah ataupun dia yang kuliah, akhirnya saya yang menggantikan dia menjadi seorang sarjana. Saya bangga punya anak seperti kau, nak. Anak yang penurut, anak yang polos. Boleh kita lihat wajah dia semasa kecil hingga dewasa tidak jauh beda. Dari keluguannya nampak. Seandainya dia masih ada ataupun bisa dia saya ngomong sama dia, engkau sudah mencapai cita-citamu, nak. Tapi sayang menggantikanmu. Memang inilah anak yang sangat kami banggakan. Ibu Rosti, ini putra yang Ibu banggakan. Apa yang ingin Ibu sampaikan untuk Nofriansyah Yosua Huta Barat? Apalah nak yang mau aku katakan lagi, nak. Hidupmu sudah berakhir. Perjuanganmu sama mamamu, sama kakakmu yang ingin mencapai impianmu, kandas anakku, berakhir anakku. Damailah kau bersama Tuhan di surga. Itulah anakku yang bisa sama mengucapkan kepadamu. Yang pasti kami juga turut mendoakan yang terbaik. Keadilan yang seadil-adilnya. Dan kami juga berharap keluarga, Bapak dan juga Ibu diberikan kekuatan untuk bisa menjalani ini semua. Dan kali ini kami juga akan menghadirkan kuasa hukum dari Brigadir J untuk bisa bergabung bersama kami pada malam hari ini. Kami persilahkan. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Silakan Bang, boleh berada di belakang. Kamarudin Ini adalah Abang Kamarudin Simanjuntak beserta pendampingnya Bang Martin, betul ya? Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini di Heart to Heart. Baik, singkat. Untuk Bang Kamarudin Simanjuntak sebagai kuasa hukum, bagaimana persiapan persidangan selanjutnya? Persiapan persidangan selanjutnya, kita telah menyiapkan 11 orang saksi, ditambah saya sebagai pelapor, siap untuk dimintai keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk para terdakwa, Perdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka RR, kemudian Kuat Ma'ruf, yang diperkirakan tanggal 1 November hari Selasa minggu depan. Semoga diberikan kelancaran. Iya. Kami ucapkan terima kasih Bapak dan juga Ibu sudah hadir malam hari ini. Terima kasih Bang sebagai kuasa hukum. Sekali lagi kami berharap diberikan kemudahan kelancaran dalam persidangan. Dan juga tentu saja dibutuhkan kejujuran. Betul. Karena kejujuran dalam pengadilan merupakan sebuah penebusan. Kita akan kembali sesaat lagi hanya di Heart to Heart. Mari kita ucapkan selamat, congrats atas lamarannya kemarin yang terjadi di Bali ya. Dewi Razer, congratulations. Gimana rasanya dilamar?
masih suka nggak percaya gitu sih, agak gimana gitu ya, but I'm happy. Of course. Ya. Ada cincinnya nggak sih? Ini, Yang mana? yang Coba kasih lihat ke ini. kamera. Bukan Hai. yang ini ya. Oke, mana yang ini? Hai guys, aku dilamar. Bersinar seperti wajahnya yang lagi bersinar saking happy-nya. Oleh seorang pria berasal Kanada, Ethan Kalm. Kalmar. Kalmar. Iya. Oh, oke. Kenal di mana sih? Kenal di Bali. Kenal di Bali. Iya. Dilamarnya juga di Bali. Iya betul. Dilamar di tanggal berapa? Ada apa di Bali ya? Ada apa di Bali? Bali tuh emang gitu sih. Aku juga ya? kadang kalau ngerasa gimana langsung ke Bali. Gimana gitu ya? Bener. Jadi dilamar tanggal berapa? Tanggal 15 Oktober kemarin. Tapi yang ngebuat yakin akhirnya, oh pas dilamar happy, udah gue terima itu apa sih, Yang Kak? ngebuat yakin apa ya? Dia selalu membuktikan kata-katanya. Oke. Laki-laki kan yang bisa dipegang kata-katanya. Contoh. Contoh, Iya. so many things. One Misalnya. thing aja. Oke, misalnya yang ini deh ya, yang paling deket deh ya sekarang. He proved me that he's moving to Indonesia just for me. So dari Kanada dia pindah ke Indonesia untuk Dewi Razer. Nggak dari Kanada, ya dia memang dari Kanada, Oke. tapi dia tadinya di Cina, terus ke Thailand, terus pindah ke Indonesia akhirnya. Untuk Dewi Razer? Iya. Bukan untuk pekerjaan. Loh, nyari kerjaan supaya bisa sama Dewi Razer. Oke. Untuk kerjaan ya. Untuk Dewi Razer dan untuk pekerjaan. No, dia cari kerjaan di Indonesia supaya bisa bersama aku. Jadi Jangan diganggu kebahagiaannya no, kita. jadi dia cari kerjaan di Indonesia untuk menikah dengan kamu. Untuk supaya bisa ada di Indonesia, because aku pengen dia ada di Indonesia. Sekarang sudah dapat pekerjaan. Udah dong. Alhamdulillah. Karena kan kalau enggak Iya. belum ada pekerjaan bingung sendiri nanti Iya ya. dong. Bener dong. Oke, pacaran berapa lama? Pacaran 5 tahun. Kenapa harus lama sekali pacarannya 5 Iyalah, tahun? karena aku gini, karena it's gonna be my second marriage, ya kan. My first marriage itu gagal. Aku nggak mau nyalain siapa-siapa ya, aku nyalain diri sendiri lah ya. Maksudnya I fix myself, so nanti yang kedua nggak usah gagal lagi. That's why aku 5 tahun itu karena ya aku lihat karakternya dia dong, karakternya dia. Baik buruknya kira-kira aku bisa tolerate nggak gitu. Tapi kalau misalnya terlalu fatal ya aku nggak bisa toleransi ya aku why would I wanna be with him like Ya oke. ya kan? Betul, tapi kegagalan adalah salah satu cara tentunya untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi ya. Betul. Kita tahu Dewi Razer pernah menikah. Kalau dari Ethan? Ethan juga pernah menikah, dia divorcee juga, dia sudah bercerai juga. Punya berapa anak kalau Ethan? Ethan punya 1 anak, Anaknya Ethan berusia berapa? 14 tahun. 14 tahun. Sementara anak kamu? 14 tahun juga si Brinette, tapi she's going to be 15 this December. Oke. So, kalian berdua sudah pernah melewati yang namanya rumah tangga, sudah Yeah. memiliki anak. Yes. Pasti sudah berbicara banyak tentang masa depan, termasuk rencana memiliki anak. Ya. Aku pernah membaca satu statement di sebuah media online Oh. bahwa kamu dan Ethan memutuskan untuk tidak memiliki anak dari pernikahan kalian berdua. Iya, kita kayaknya udah setuju untuk anak-anak kita kan udah gede, jadi it's our time to enjoy each other, work, terus udah gitu juga ya liburan, enjoy life. Enjoy life. Ya ada salahnya, justru itu yang harus dinikmatin kan hidup ya. Iya dong. Iya. Tapi ini Kak Dewi ini menyebut dia dan pasangannya ini sebagai holiday couple. Oh, Because always enjoying life. iya. Ya, Iya, dan pergi berarti kemana-mana ya? Udah pergi kemana aja ke luar negeri bersama? 5 tahun loh. Kemana ya? Ya paling ke Beijing, Shanghai, Kanada, terus ke Bali, terus ke Thailand, tinggal di Bangkok, terus Sempat di Bangkok berarti sempat tinggal di sana tinggal ya? di sana, iya. Berapa lama tuh Kak di sana? Setahunan deh. 1 tahunan. Dewi Razer pernah setahun tinggal di Bangkok? Iya. Oh. Baru pulang nih. Oh, ini baru pulang? Iya. Oh, thank you. During the pandemic, I was there juga. Iya. Terus pertama di Bali, abis itu he pick me up, and then akhirnya kan sempat terpisah during the pandemic. Akhirnya dia datang, dia jemput aku, akhirnya tinggal di sana. Terus aku juga udah dikenalin sama mereka. So, berarti udah dikenalin sama anaknya juga dong? Udah, kalau sama anaknya dari awal kita bareng-bareng ya,
And she's fine? Ya, ya. Kalau Ethan sendiri udah dikenalin sama anak kamu? Udah. Mungkin kenalan sama Ethan itu maybe like 6 months after pas dia datang ke Indonesia. Terus aku juga, jadi aku sama Ethan baru pulang dari Cina. Atau sebelum pergi ya, aduh I forgot. It was December, terus ulang tahunnya kakak Berinet. Terus ya udah dikenalin, Marcel juga dikenalin. Apa respon anak? Mereka baik-baik aja, mereka senang-senang aja. Mungkin waktu dulu juga nggak ngerti-ngerti banget itu boyfriend apa gitu kan. Ya, so gitu-gitu aja sih. Tapi sekarang pasti mereka paham ya? Iya, Berinet sih udah paham. Kalau Jarvis juga udah paham. Cuman Jarvis masih yang apa? Ya dia masih 10 tahun sih, belum sepaham Berinet ya. Kalau Berinet bilang apa deh? Kalau Berinet sih bilang gini kayak, aku kan kasih tahu Berinet pertama kali, Berinet aku dilamar sama Ethan. Oh iya? Yeah, you're the first person to know. Oh, dia orang pertama? Iya, oh, wow. Terus udah gitu, Mami congratulations. Tiba-tiba Marcel message aku, congratulations Dew, kakak bilang barusan kamu dilamar. Wow. Oh, we're so happy for you. Yeah. Kita senang sih ngelihatnya ya. Oh, thank you. Karena tidak banyak pasangan yang akhirnya memutuskan untuk bercerai, kemudian hubungannya tetap baik bahkan aja. Mengucapkan selamat bahwa sang mantan pasangan sudah dilamar. Iya, kan nggak perlu musuh-musuhan dan we're not bad people. We just don't get along. You are not, yes? Iya, gitu doang. Jadi Marcel nggak jahat, bukan orang jahat, aku juga bukan orang jahat. Betul. Baik, dan buat Sweetheart dan juga Dewi Rezer, kali ini kita akan memasuki sebuah segmen. Kita akan memasuki ruang hati di mana kita memiliki sebuah cermin yang barangkali bisa kamu ajak bicara. Kita akan langsung memasuki segmen cermin hati. Oh. Let's go. Baik. Kami akan memberikan pertanyaan bagi seorang Dewi Rezer. Oke. Yang harus dijawab dengan menatap sosok yang ada Aku suka sekali di depan cermin ini. Aku suka sekali ngaca. This is like my thing. Oke. Yes. Yes, that's good. Percaya diri penting, percaya cermin jauh lebih penting. Ada apanya nggak dalam cermin? Nothing. No, nothing ya. Oke. Baik, kita akan berikan pertanyaan. Silakan ditatap sosok yang ada di dalam cermin ini. Tatap wajah saya sendiri. Yes. Oke. Dewi Rezer. Ya. Di sebuah podcast, Kak Dewi sempat berkata telah menemukan diri yang hilang. So I think during my divorce itu I think it was like so dark gitu, kayak menyedihkan dan kayak nggak percaya diri, terus what just happened, terus kayak duniaku runtuh aja gitu, dan semua orang menghina aku kan, satu Indonesia kan, tanpa tahu apa yang terjadi, tapi ya pasti perempuan yang disalahin kan, ya di mana-mana kayak gitu. It's okay. Nah dengan itu rasanya hatiku ditempa sekali, ya kan? Hatiku ditempa sekali. Terus dengan kejadian-kejadian itu, aku tahu aku tuh kuat. I'm a strong woman. Oke, Dewi Rezer, apa kalimat atau barangkali komentar miring yang kamu dapatkan yang begitu menampar wajah kamu di saat momen kamu bercerai? Banyak kata-kata netizen itu kan, ya kan? Bilang apa netizen? Ngomong apa coba? Netizen kan selalu, dasar ya perempuan gak tahu diri, udah lihat suaminya baik, ganteng, masih aja kurang. Terus pasti selingkuh, pokoknya apalah dia ngomong, pokoknya segala sesuatu yang jelek-jelek diomongin gitu. But ya udah, like who are you gitu kan? And no, who are you netizen gitu, not me. Who are you? I'm Dewi. Yes. Oke, kita ngomong ke cermin semua. Who are you netizen? Iya, who are you netizen? Bagus juga kapan-kapan cermin ini ada netizennya ya. Iya, jadi kita bisa marah-marah di situ ya. Terus sebetulnya netizen itu, Tapi itulah netizen ya, tidak semua. Iya, nggak apa-apa, nggak semuanya jahat kok. Betul sekali. Iya. Tapi kalau dilihat di cermin dan cermin ini adalah sosok Dewi Rezer yang dulu, Iya. apa yang ingin kamu sampaikan? Yang ingin aku sampaikan, it's okay, everything will be okay, just face it. I'm here with you. Oh, peluk.
Mari kita putar kursinya. Ini dia, silakan tetap duduk di sini. Oke. Dewi Rezer, kita nantikan janjinya untuk lebih berani lagi. Kita akan kembali sesaat lagi hanya di Heart to Heart. Curahkan isi hatimu. Kita kembali lagi Heart to Heart. Curahkan isi hatimu. Bersama dengan seorang Dewi Rezer yang baru saja dilamar. So happy. So happy. So happy, tapi sebenarnya kalau kita pasti kan pernah mengalami kegagalan yang tadi sempat diceritain juga ya Kak. Ya. Ada nggak sih pembelajaran yang mungkin nih Sweetheart juga bisa pelajarin di rumah? Kira-kira apa pelajaran dari kegagalan yang kayaknya nggak akan gue ulangi nih? Carilah orang yang satu frekuensi gitu. Jadi enggak dan kita kalau kita udah tahu diri kita sendiri itu kita kan content. Yes. We are whole gitu. Jadi kita bahagia. Nah, kalau kita bahagia, kita tuh mau share our happiness to other people, to pasangan kita gitu. Jadi kita tidak berharap pasangan kita yang membahagiakan kita, tapi kita share happiness together gitu. Itu aku sangat setuju sekali. Sebelum membahagiakan orang lain, bahagiakanlah diri sendiri dan tahu apa yang kamu mau, seperti Dewi Rezer yang tahu apa yang dia mau. Maunya apa? Ya mau kawin lagi lah. Ya pasti lah. Selamat untuk lamarannya. Semoga pernikahannya diberikan kemudahan kelancaran. Amin. Ada kata lama dalam kata lamaran, terkadang memang butuh waktu lama untuk bisa dilamar ya. Terima kasih banyak Dewi Rezer. Kita akan kembali lagi seperti biasa Sabtu dan juga Minggu pukul 8.30 malam hanya di Trans TV. Heart to Heart. Curahkan isi hatimu. Congratulations.